Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita setiap malam Selasa baca Isya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini cuaca relatif tidak hujan, walaupun faktor angin tadi siang tulis, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam melawat. Walaupun ini Isya juga sudah agak malam, jam 7.20-an itu baru Isya, jadi kita mulainya juga agak malam. Semoga nanti kuat melek. Tapi ya kalau ngantuk ya nggak apa-apa. Kalau tidur baru. Ya karena kita ini patut bersyukur ketika masih diberikan rasa kantuk. Esok ngantuk itu bersyukur. Kalau kita tidak bisa ngantuk seminggu gitu, kita bingung periksa, kita bingung konsultasi, bingung cari obat tidur. Jadi bisa ngantuk nih alhamdulillah. Tapi jangan sampai terus angger pas ngaji, pas khotbah delegasi terus ngantuk, dan itu bahaya. Jadi kalau mungkin tetap lawan itu kesulitan tidur, mereka datang ke pengajian atau ikut salat Jumat, ngirim khotbah, insya Allah tetap ngantuk. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sholat sunnah. Kemarin kita sudah bahas keutamaan dan beberapa hal terkait dengan sholat sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk bab tentang macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa saja, terus bagaimana cara melaksanakannya. Kenapa ini penting? Supaya kita dalam mengerjakan yang sunnah itu memang benar-benar sunnah, bukan sekedar kita ingin melakukan sholat kemudian kita ngarang-ngarang sendiri. Tapi memang ini sunnah yang memang ada turunannya, jelas. Supaya apa? Ya memang kita ibadahnya atau sholat namanya tatawwu, sholat tambahan itu, sholat yang di luar sholat wajib memang itu dicontohkan oleh Nabi atau dilakukan oleh para sahabat dan direstui, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sholat namun itu sunnah, ada sholat yang sifatnya itu sholat yang jelas dicontohkan oleh Nabi. Beberapa itu dilakukan oleh Nabi dan itu sifatnya mungkin hampir seperti ya rutin lah, entah rutin harian, entah rutin tiap pekanan, entah rutin mungkin tahunan, atau bahkan mungkin yang kondisional ketika terkait dengan sesuatu, atau sholat yang memang tidak ada di luar itu semua. Pas pengen sholat gitu. Di sini ada sholat yang muqayyad dan sholat mutlak. Sholat mutlak itu pokoknya saya ingin sholat dan sholat yang penting tidak dikerjakan
di waktu-waktu atau tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Daripada nganggur misalnya. Aku nganggur sama kerjaan yang ngalamun, juga kita sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Saya kerjakan 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Waktunya kapan? Tidak ada ketentuan waktu khusus. Yang penting di luar waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kemudian tempatnya, yang penting bukan di tempat-tempat yang memang dilarang untuk sholat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Gampang nih. Jumlah rakaat atau batasannya tidak ada batasan. 2 rakaat bisa, 4 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, 100 rakaat itu juga tidak apa-apa kalau mampu. Ini malam tak soal turu, tahajud sampun komplit, sholat witir nggih pun rampung. Ini kalau daripada ngalamun, daripada nonton TV atau main game, jangan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Ini dibolehkan. Cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Ada seorang ulama, ada kisah salah seorang ulama yang soleh itu dalam rangka menjaga hafalannya, dalam rangka menjaga ilmunya. Dalam waktu 1 malam, beliau itu bisa bangun, tidur, bangun, itu bisa sampai 50 kali. Jadi tidur sebentar gini, terus bangun, sholat 2 rakaat. Tidur sebentar lagi, bangun, sholat lagi 2 rakaat. Yang dihitung-hitung bisa sampai 100 rakaat. Ini yang awak dewe kita ya ora mampu, yakin. Ini yang masih muda-muda, yang masih nyantri, mampu mas? Mampu. Saya mampu tak kasih hadiah mas. Jadi oleh wong yang luwe angler tak kira-kira. Kemudian ada sholat-sholat yang memang tadi ya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik cara, waktu maupun bilangan rakaat. Biasanya nak jenenge. Nah ini kita akan bahas terkait dengan beberapa sholat yang biasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah dan juga kemudian para yang pertama, yang ini sholat sunnah yang tentunya sholat sunnah yang sangat utama, yaitu sholat sunnah rawatib. Insyaallah tahu semua gitu. Sholat sunnah rawatib itu disebut sholat sunnah yang utama karena apa? Sholat sunnah rawatib itu mengiringi sholat wajib. Jadi karena ini mengiringi sholat wajib, maka kedudukannya mesti sholat sunnah ini sholat yang sangat utama. Di dalam namanya itu, ketika seseorang mengerjakan sholat wajib, maka disunahkan beberapa hal terkait dengan sholat tatawuhnya, sholat sunnahnya, yang kita kenal dengan sholat rawatib. Ada berapa dalam sehari semalam, waktunya, tempatnya di mana saja, maka kita akan bahas ada beberapa. Ini yang kita bahas yang muakkad dulu nih, yang sangat dianjurkan. Ada beberapa nanti ya memang ghairul muakkad. Ini sholat sunnah rawatib yang muakkad.
Yang pertama adalah sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sebelum sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang sholat ini. Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kedua rakaat itu, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala yang ada padanya. Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Seluruh dunia ini, baik itu harta bendanya, tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya, hewan ternaknya, kemudian rumah dan gedung-gedungnya, kendaraan dengan berbagai macam modelnya, semua itu dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, kalau dihadapkan kepada Rasulullah SAW, beliau disuruh milih, ini 2 rakaat sebelum subuh, ini dunia seisinya. Ya Rasulullah, pilih yang mana? Maka Rasulullah lebih memilih 2 rakaat sebelum subuh. Beda dengan kita, kalau kita beda. Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya aja kadang-kadang kita kalah gitu. Dengan gitu kan kebanyakan masyarakat kita kan enten acara, rapat, nebrak waktu sholat itu ya sholatnya engkowe lah. Ini Rasulullah itu sholat sunnah saja, beliau itu pilih sholat sunnah daripada dunia seisinya. Nah ini cuma urusan sepele ngalahin sholat wajib. Ini kan berarti kan ada sesuatu yang salah. Kalau ngalahin sholat sunnah oke lah, monggo lah. Tapi kalau ngalahin sholat wajib, lah kalau sholat pengiringnya saja lebih utama, lebih dicintai daripada dunia seisinya, terus sholat wajibnya nilainya seperti apa? Harusnya berpikirnya semacam itu. Jangan sampai kemudian berpikir, ya wala saya yang penting kok beriato sholat subuh itu wae lah kapan-kapan. Ini ya tambah ragu meneh gitu. Karena cara memahami hadis ini mungkin kurang pas. Kalau kita memahami hadis ini, maka logikanya adalah sholat sunnahnya saja, sholat pengiringnya saja lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan dari dunia seisinya. Berarti sholat subuhnya itu nilainya mesti jauh lebih tinggi daripada. Bayangkan kalau kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada hari akhir, beriman dengan kehidupan akhirat, hari akhir, kok meremehkan urusan sholat? Nah, ini kan banget. Kalau kita renungkan, ini terkait dengan masalah sholat sunnah fajar, keutamaannya. Dalam riwayat dari Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tad'u rak'atayil fajri wa taradatkum al-khayl." Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar walaupun pasukan musuh itu sedang mengusir kalian, mengejar kalian. Ini dalam suasana peperangan. Saking pentingnya sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Walaupun kondisi kita ini sedang terusir, walaupun kondisi kita ini diburu oleh musuh,
dalam kondisi yang sangat-sangat kacau, maka Rasulullah itu mewanti-wanti jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun bengi bar nonton Piala Dunia ngantuk. Ngantuk oleh. Maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun habis nomor niku Haris jaga malam, walaupun habis ronda atau mungkin habis safar perjalanan, ketika sholat subuh masuk rest area, sebelum sholat subuh sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini wanti-wanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga menceritakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat konsisten mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh dibanding sholat sunnah yang lain. Jarang sekali ini Rasulullah itu benar-benar menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini. Ini yang disampaikan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini baru sholat sunnahnya. Kalau sholat wajibnya jangan ditanya. Yang ironi itu kan sekarang banyak orang ngaku Islam tapi sholat wajib saja kadang-kadang tidak gagas itu. Ini ngaku Islam tuh dia bikin mlebu surga. Ini patut dipertanyakan. Kowe yo pengen mlebu surga itu. Modalmu apa kan gitu kan. Sholat lera tenanan kok. Kok pengen mlebu surga iki modalmu ki apa gitu. Lha wong mau jago bupati wae modale kudu tenanan. Mau dari anggota dewan promosi ini tenanan kurang setahun wis mulai panduk pirang-pirang kan ngoten to. Banner pirang-pirang. Iki pengen mlebu swarga, pengen masuk surga, salat wae aras-arasen. Ini kalau kemudian disampaikan kepada masyarakat muslim, terus mereka tersadar niki takmir itu kudu siap-siap mugar masjid Siterampot lan jamaah rutin jamaah sholat 5 waktu lebih dari 200 orang tiap hari ini lah ya. Berarti siap-siap mugar masjidnya nah kita tampot ini. Kalau semacam itu insya Allah tidak masalah masjidnya itu dilebarkan karena dari tidak muat. Kemudian masjidnya ini seapi, rumit kanggu, paling kanggu dulu. Namun itu sak baris tok, sak sop tok. Ini anggar tirung-tirung, anggar namun itu rapat itu nih dari pembangunan, biasanya dengan budi simpen. Maksud terhadap tadi ya, terkait dengan masalah sholat sunnah. Aisyah juga menjelaskan bahwasanya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling bersegera melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ketimbang amal-amal kebaikan lainnya. Kaki-kaki. Nah, di sini yang juga mungkin perlu diperhatikan ketika mengerjakan sholat sunnah fajar, maka kita harus tahu kondisi. Biasanya masjidnya masing-masing itu jeda antara adzan dan iqamatnya panjang nopo betul. Kalau ngerti jedanya pendek, jangan nunggu adzan baru persiapan.
Kesannya apa? Supaya kita ini punya kesempatan tadi mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Nah kita niku napa dengar adzan baru toto wudu persiapan, akhirnya dugi masjid pun komat. Terus kapan saya ajeng nglampahi sholat sunnah sebelum subuh? Atau ketika memang rumahnya jamaah di situ rumahnya agak jauh-jauh dari masjid, maka hendaknya takmir niki memiliki kebijaksanaan. Jangan diukur kali sing paling cedhak. Kira-kira ki wargaku jamaahku sing paling ado iki nang masjid iki butuh waktu pirang menit. Misalnya niku mireng adzan terus wudu persiapan terus di masjid itu butuh waktu pinten menit. Wah ternyata butuh waktu kira-kira 10 menit. Maka jeda antara adzan dan iqamah ya ampun nameng 5 menit atau 7 menit. Jenengan damel paling boten sekitar 15. Ketika jamaah yang paling jauh datang masih bisa sholat tahiyatul masjid misalnya, masih sempat sholat kita mungkin qobliyahnya misalnya. Niku jenenge sama-sama ngomong. Bukan salai yang piatu ya ora kaki-kaki. Niku tiyang niku kan mboten mesti nggih apal jam kan. Apalagi jadwal sholat kan tidak mesti. Kadang geser maju mundur. Mungkin kita ini ngisah nih mesti pas akhir tadi kelas masa-masa semacam ini pada ngisah ini jam 7.20. Nah begini dan ngisah nih itu jam 7 kurang 10. Nah mungkin repot ya. Kita tidak mesti. Dan tidak semua orang itu punya alarm sholat yang nomor itu otomatis. Tak semua orang itu mengaktifkan itu. Kemudian cara melaksanakan atau sunnah ketika kita mengerjakan sholat sunnah fajar yaitu dengan memendekkan bacaan. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu bacaannya jangan panjang-panjang. Bahkan dalam beberapa kisah, beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu seakan-akan cuma baca Al-Fatihah, tidak pakai baca surat. Saking pendeknya. Yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat fajar, dalam sholat sunnah fajar, yaitu Ya Ayyuhal Kafirun, surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Pendek, tidak panjang. Beda sholat tahajud panjang, witir panjang. Tapi begitu sholat sunnah sebelum subuh, maka yang dibaca oleh Rasulullah SAW surat-surat yang pendek. Sholatnya sifatnya ringkas. Ini tetap tumak nina gitu. Pendek itu bukan karena ngebut, tapi pendek itu yang dibaca memang surat yang pendek. Tapi cara bacanya tetap sama, tartil. Tetap enak. Tidak hilang tumakninah itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang memahami nomor itu tentang ini sholat sunnahnya. Kalau pendek, artinya sholatnya ngebut itu betul pas. Al-Fatihah satu nafas. Itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah SAW dalam masalah ini ya ada beberapa yang dibaca itu surat nomor itu hanya satu ayat, tapi gitu alif lam mim atau alif lam ra juga enggak. Ambil salah satu ayat di dalam Al-Quran
baca misalnya surat Ali Imran ayat 64, surat Al-Baqarah 136, Ali Imran ayat 52, hanya satu ayat. Itu menunjukkan pendeknya sholat sunnah fajar yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga termasuk yang disunahkan oleh Nabi ketika mengerjakan sholat sunnah fajar itu rakyatan sejenak bisa beristirahat, berbaring. Jadi ini itu bersegera untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Kemudian apa? Menunggu sholat subuh ditegakkan itu mesti tidak pendek, agak lama. Sehingga Rasulullah kadang-kadang beliau itu istirahat dulu, berbaring dulu, berbaring tidur sejenak. Ini gini kian sakit loh, karena ada orang yang bisa tidur itu mungkin 3 menit, 5 menit itu bisa merasakan tidur yang berkualitas. Yang ada yang begitu jam-jam sak monten itu terus nawan itu mapan turun, kita jam 8 gitu. Jadi itu berarti ya ini jangan dilakukan ya kalau yang kebiasaannya semacam itu. Bersolat namanya itu qobliyah subuh malah ngelekat 14 tangi jam itu. Ya sunnah nih ya salah ini. Kecuali orang yang memang bisa tidur itu sejenak. Ada orang yang memang bisa tidur itu cukup sejenak. 3 menit itu cuma tiap gitu. Dia bangun sudah sembuh. Ngantuknya, badan kondisi sudah fresh lagi. Ada orang yang memang bisa. Walaupun tidur itu sejenak tapi berkualitas. Akan latihan tidur yang berkualitas. Terutama bagi para santri, harus banyak belajar, harus banyak menghafal, murojaah. Kalau tidurnya enggak berkualitas, tidur sudah semalam tetap enggak fresh. Tapi kalau bisa tidur berkualitas, tidurnya mungkin hanya 1/4 jam atau setengah jam, tapi kondisi badan sudah fit lagi, bangun-bangun baca itu sudah enak lagi, lipat enggak pedes. Latihan tidur yang berkualitas. Kemudian ini juga untuk istirahat atau mungkin berbaring sejenak setelah sholat sunnah fajar itu hendaknya tidak dilakukan di masjid, pas di rumah. Kalau di masjid jangan di dalam masjidnya, mungkin di sampingnya. Kenapa? Ibnu Umar pernah melempari dengan kerikil orang yang melakukan tadi habis sholat sunnah fajar terus tiduran tapi di dalam masjid, dikerutuki kalau Ibnu Umar, diusir supaya jangan di masjid, supaya di luar masjid. Kemudian yang juga perlu diperhatikan yaitu mengqadha sholat sunnah fajar. Tapi ini jangan sembarangan mengamalkan, karena kalau sembarangan mengamalkan nanti dikira aliran yang tidak jelas. Karena pada subuh sampai terbit matahari itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Tapi ada yang mengerjakan, dan Rasulullah tidak menegur ketika seseorang itu bersubuh terus sholat sunnah. Kenapa? Karena mengqadha sholat sunnah fajar yang belum sempat ia kerjakan. Tapi tolong ngamalkan riwayat ini, jangan sembarangan. Masyarakat paham atau tidak? Kalau masyarakat tidak paham, ya jangan nekat diamalkan. Nanti jadi masalah. Ini ngaji karo sapa to iki?
Bab subuh kok sholat kok anu Pak Diah nanti. Gitu. Nanti dikira saya nyampaikan aliran yang gerak benar. Dan di sini memang disebutkan ada beberapa nanti. Pentingnya untuk mengerjakan sholat sunnah fajar ini hingga ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya pernah bersabda, malam yusalli raq'atal fajri hatta tatlu'a syamsu fa yusalliha. Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar hingga matahari terbit, adalah ia mengerjakannya, mengqadhanya. Ini ada riwayat yang semacam pentingnya. Tapi ini kalau mengqadha jangan jangan sembarangan ya. Mengqadha ini bar subuh kok sholat, jangan dikerjakan di masjid, pulang aja di rumah kerjanya. Kenapa? Tidak semua masyarakat paham. Masyarakat itu rata-rata yang dipahami bahwa antara ba'da subuh sampai terbit matahari tidak boleh sholat, waktu yang haram untuk sholat antara ba'da subuh sampai terbitnya matahari, kemudian waktu matahari itu di puncaknya pas atau menjelang zuhur, dan ba'da asar sampai maghrib. Maka ya kita berusaha, walaupun ini dibolehkan, tapi jangan sembarangan. Karena apa? Tidak semua paham tentang ini. Kalau dikerjakan nanti jadi masalah. Faiz bin Umar meriwayatkan bahwa ia keluar. Beliau bercerita, ia keluar berangkat dari rumahnya untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mangkat nomoniku jamaah sholat subuh. Akan tetapi ia mendapati Nabi sedang mengerjakan sholat subuh. Tekan masjid, niku Nabi sudah memulai sholat subuh. Kemudian dia belum sempat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Lalu ia mengerjakan sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setelah selesai sholat subuh, ia kemudian bangkit lagi mengerjakan 2 rakaat sholat. Nabi lewat di dekatnya melihat itu, kemudian setelah selesai ditanya, kowe iki sholat apa? Kamu itu mengerjakan sholat apa? Maka Faiz bin Umar ini kemudian menjawab bahwa beliau mengerjakan sholat sunnah fajar yang tadi belum sempat dikerjakan. Jadi beliau mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, diqadha bar sholat subuh. Nabi tahu, tapi Nabi tidak berkomentar apa-apa. Artinya apa? Nabi mendiamkan berarti boleh. Kalau itu dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang, maka tetap Nabi akan mengingatkan. Nabi tidak berkomentar apa-apa, berarti itu dibolehkan. Tapi Nabi menegur atau bertanya tentang ini menunjukkan hal itu kurang, istilahnya bukan sesuatu yang patut untuk jadi rutinitas. Kowe iki salat apa? Tapi begitu sudah dijelaskan, Nabi memahami ini karena tadi tidak sempat, belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat subuh sudah dimulai, maka saya masuk ke barisan ikut sholat bersama dengan. Setelah itu kemudian saya mengganti sholat sunnah yang tadi belum sempat saya. Nabi mendiamkan, tidak berkomentar apa-apa lagi.
Walaupun itu boleh, tapi kalau dari tadi pertanyaan menunjukkan bahwasanya itu bukan sesuatu yang patut untuk kemudian menjadi rutinitas. Ya wis lah, berarti besok subuh kamu itu sholat sunnah fajarnya diganti bakjiah wae lah, dan gampang orang ngomong. Nah ini yang nggak benar gitu. Niki jadi wis tenanan pengen cepat-cepat untuk mendatangi sholat jamaah, pengen datangi di masjid, akan tetapi ternyata terlambat. Bukan niat terlambat, juga bukan karena meremehkan. Beda orang yang meremehkan ya. Kalau meremehkan anggap ra penting ya udah usah dipodok ya. Memang rangan penting. Ya, termasuk sholat wajib itu yang akhirnya mungkin bertahun-tahun tidak dilakoni. Begitu meninggal, gak usah mikir macam-macam. Mungkin udah memang remeh nih kok. Kenapa? Ya karena memang semua orang itu dalam menjalankan perintah Allah itu dibutuhkan kesungguhan. Kalau lupa dalam istilah lupa, ya monggo dikodok kan itu tuh. Aku mau ketok iki jadi yo wis sholat asar, sing aku mau ketok itu berwudu, mau terus saya keperluan kata ini mau sholat dulu ya, terus ini mau sholat asar, yang ingatnya baru mandi. Nah, maka dalam itu boleh kita modal sholat asarnya. Nih yang sengaja meninggalkan, ini orang gagal sholat sok ya, lah kayak gitu beda. Maka ketika sudah meninggal, sudah ini ya bedanya nanti ini. Ini boleh sholat sunnah dikodok boleh. Kenapa? Bukan karena kesengajaan meninggalkan. Karena beliau ini sudah bersungguh-sungguh nih ranya tidak tekan masjid. Udah sholat nawaniku sholat wajibnya sudah ditegakkan, sudah dimulai. Berarti tetap harus mengutamakan sholat wajib. Tidak boleh kemudian di situ jamaah sholat subuhnya sudah mulai terus dia datang itu sholat sunnah sih, tidak boleh. Bahkan ketika ada yang sedang sholat sementara sholat wajib itu sudah dimulai, dia sholat sunnah, maka dia harus batalkan dan ikut sholat wajib jamaah. Kecuali orang yang tadi yang itu ada sholat wajib nih masbuk di situ masih sholat bakjiah, terus ada jamaah yang safar mampir dia sholat wajib, ya itu beda lagi kan. Kemudian Ahmad, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada dalam perjalanan. Beliau dan rombongan tertidur. Rasulullah safar bersama rombongan karena kelelahan akhirnya tertidur dan tidak bangun kecuali ketika matahari sudah terik. Tangine karipan. Ora guru jam 5 ning wis matahari ning wis panas. Kalau suasana cerah mungkin kalau sekarang kan sekitar jam 7 lah. Wis panas. Niki mungkin kalau sebagian di antara masyarakat telat wis mending ra salat sisan kan gitu. Banyak kan sing ngoten niku. Salat subuh kan yen sing ngene sebentar sak kanggo. Berarti wis aku tangine ini wis ra salat sisan. Tanya. Tapi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau memerintahkan untuk muadzin, ya, memerintahkan muadzin itu untuk mengumandangkan azan. Kemudian beliau mengerjakan sholat sunnah fajar dulu. Jadi qobliyah subuh itu tetap dikerjakan dulu, walaupun sudah terlambat matahari sudah terik. Baru kemudian memerintahkan
muadzin untuk iqamah, lalu beliau mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh. Itu kondisinya terlambat, kondisinya itu wis kariban, tapi sholat sunnah qobliyah subuhnya tetap dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya memahami ilmu itu nanti. Bagi umum sekali ya datang mikir sholat sunnah barang. Karena kita menganggap pentingnya sholat sunnah sebelum subuh. Untuk sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh, ini ada yang mau ditanyakan? Jelas gitu. Teman-teman yang agak asing paling tadi gitu, yang kodok tadi gitu, gitu. Yang mungkin ini belum banyak dipahami atau mungkin belum banyak dikenal di masyarakat, kodok sholat sunnah sebelum subuh. Tapi di sini ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu. Boleh. Tapi karena belum banyak yang paham dan itu bersinggungan dengan waktu yang terlarang untuk sholat, cara mengerjakannya, cara mengamalkannya ya di depan masyarakat, kecuali masyarakat itu sama-sama paham, sama-sama ngerti, podo-podo ngaji. Kalau sudah sama-sama ngerti, enak, tidak ada masalah. Tapi kalau belum ngerti, nanti timbul masalah. Jadi waktunya tadi setelah ada. Sebelum sholat subuh. Jadi kalau bisa setelah ada. Bisa setelah adzan. Ya, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah tadi kan memerintahkan muadzin adzan waktu terlambat, memerintahkan muadzin adzan, beliau sholat sunnah dulu, kemudian subuh, baru kemudian memerintahkan qomat, kemudian mengerjakan sholat. Yang penting ini sudah masuk fajar, masuk waktu subuh. Masih belum ada, tapi kita sudah tahu bahwa ini sudah masuk subuh, maka kita bisa mengerjakan sholat sunnah. Kemudian waktu atau jeda antara adzan dan iqamah untuk sholat subuh itu mestinya agak panjang. Memiliki rata-rata berapa? 18 menit. Panjang. Kalau terutama subuh itu agak panjang. Ini Rasulullah itu kadang-kadang baru sholat sunnah itu terus beliau berbaring dulu, layan-layan. Jadi kan memang waktunya agak panjang. Ada yang cuma dikasih waktu 10 menit juga. Dengan subuh repot. Apalagi kalau mungkin jamaahnya itu nomor itu yang hadir ke masjid bukan hanya bapak-bapak saja, itu juga ke masjid. Di rumahnya masing-masing itu kayak kamar mandi cuma satu, antri. Kalau masjid mesti masbuk semua. Ya sebagai misalnya diamanai untuk jadi marbot atau takmir masjid, dipijak untuk semacam itu. Mungkin ada lagi yang lain? Monggo. Nggih. Kalau sholat fajar sama sholat qobliyah subuh itu sama atau beda? Mereka kan dulu saya diperkenalkan sholat fajar itu kan momennya pas puasa gitu. Jadi waktu jeda antara imsak sama adzan subuh itu namanya dulu waktu sholat fajar sholat gitu. Terus setelah adzan kita juga melaksanakan tadi sholat qobliyah subuh. Kalau yang dimaksud di sini sholat subuh itu biasa disebut dengan sholat fajar. Jadi sholat sunnah fajar, itu ya sholat sunnah sebelum sholat fajar.
Maksudnya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah begitu itu Kak, jenengan sampaikan itu sholat sunnah niku sholat sunnah fajar sunnah, berarti ketika sudah fajar sunnah masih sudah masuk waktu fajar. Begitu fajar sunnah kan sudah masuk waktu subuh. Kalau orang berpuasa berarti sudah namanya itu tadi sudah harus menahan, dilarang makan, dilarang minum kan gitu tadi. Itu baca. Kira-kira maksudnya ngerti niku. Yang di sini yang dijelaskan oleh riwayat-riwayat ya sholat kalau qobliyah subuh malah jarang yang disebutkan. Yang disebutkan itu sholat sunnah itu rata-rata sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnahnya sholat sunnah maksudnya nggih qobliyah subuh gitu. Qobliyah sholat fajar. Sholat fajar itu maksudnya sholat subuh itu sendiri. Sama baru nggak sedikit ketika ada yang membedakan qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar. Sebelum adzan dan sesudah adzan gitu. Jadi ini ini qobliyah kalau yang saya pahami qobliyah ya mungkin yang paling jaya. Sebelum sholat subuh itu dalam bahasa yang lain disebut sholat fajar. Maka qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Kalau sudah dikerjakan di rumah, pun berangkat ke masjid, dan terus naik masjid nunggu iqamat apa? Banyak yang bisa dikerjakan. Ada sholat nanti istilahnya sholat menunggu iqamat, menunggu sholat ditegakkan. Itu ada sholat. Seberapa banyak yang bisa dilakukan? Ya ngantek iqamat ditegakkan masih bisa kita lakukan 2 rakaat bisa. Sholat tahiyatul masjid. Kalau memang kita nanti dari rumah itu wudu lagi atau mungkin sampai masjid kok wudu lagi, ada sholat sukril, banyak yang bisa dikerjakan. Insyaallah nanti minggu. Baik, ada lagi yang lain monggo. Cekap? Lanjut apa mau ngantuk? Baik. Salat sunnah zuhur. Tambah salat sunnah zuhur ya. Salat sunnah zuhur ini ada beberapa riwayat. Ada yang menjelaskan 4 rakaat. 2 sebelum, 2 sesudah, 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Ada juga yang menjelaskan 6 rakaat, 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Kemudian ada juga yang menjelaskan 8 rakaat, 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Mau pilih yang mana monggo silakan pilih sesuaikan kondisi masing-masing. Yang longgar, mulai istilahnya kegiatannya tidak terlalu repot, mau dipanjangkan aktivitas sholatnya dalam artian ditambah jumlah rakaat sholat sunnahnya monggo 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi setelah zuhur. Tapi cara mengerjakannya tetap 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini monggo dipilih.
Terkait dengan masalah ini ada beberapa riwayat yang menjelaskannya. Nih, riwayat yang pertama, menurut Ibnu Umar, beliau menjelaskan, aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat sholat sunnah rawatib. Ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib yang dikerjakan di rumah beliau, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat setelah sholat sunnah, sholat subuh. Ini menurut satu riwayat, tapi riwayat yang lain nanti 2 rakaat sebelum subuh. Mungkin ini salah ketik mungkin. Aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sama-sama dari Ibnu Umar. Mungkin yang pertama salah, nomor itu salah ketik. Kemudian ada juga riwayat dari Abdullah bin Syakib. Dia menyampaikan bahwa aku bertanya kepada Aisyah tentang sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, beliau mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Jadi terkait dengan tadi yang 6 rakaat. Kalau yang riwayat Ibnu Umar 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4. Kalau dari Aisyah ini 4 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin isnata asyrata rak'atan Buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla sholatil fajri." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di dalam surga. Ini dikerjakan, balasannya dapat kapling di surga. Kemudian namanya kapling di RSS, kapling neng surga. Neng yo banyak sing rak pengin gitu. Padahal golek kaplingan ukuran RSS, ukuran 21 sekarang gitu kan. Nek kuasa kadang-kadang direwangi nyicil 15 tahun gitu. Ini dijanjikan oleh Rasulullah kaplingane ning surga gitu. Ora modal duit, bermodal tenaga. Ya modal awak. Ora kudu waras niki. Modal tenaga. Wong karo linggih ya oleh kok. Kalau perlu sambil berbaring itu juga boleh sholat sunnah. Jadi tidak harus modal tenaga, tidak modal awak waras. Yang penting modal niat karo tenaga. Nanti dijanjikan Rasulullah kapling di surga. Ora do pengin, berarti wong-wong ini memang ora do pengin mlebu surga gitu. Masa sih nek surga kok dibandingke kalah karo rumah RSS itu yo bangetan to. Hanya sekedar kaplingan yang tipe tadi RSS itu karo 2 rakaat sebelum subuh tok itu sekali tok ora enek bandingane kan gitu kan. Apa yang perlu dikerjakan 12 rakaat tadi? Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur.
Ini 4 rakaat sebelum zuhur. Yang berikutnya 2 rakaat sesudah zuhur. Pun itu 6 kan itu toh. Terus 2 rakaat setelah maghrib 8, 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya sedoso 10, tambah 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh 12. Saben dina mengerjakan itu kita dapat janji, dapat tiket, dapat kupon untuk bisa ngambil kapling di surga. Iki enta pengen kok ya bangetan ngoten nih. Ya bangetan bener nih. Lah wong hanya sekedar ngajukan nawa niku KP RW syaratnya mumet kan gitu toh. Oleh KTP takoni penghasilan, survei, iki nyambut gawene apa, hasilé sepiro, takoni tangga-tanggane iki wong iki iso dicekel anune apa ora, ribet ora. Niku disurvei lho. Nggih, Mas. Iya. Disurvei. Tur niku ya datanya nggo jaminan. Nah niki gurkon salat. Sakniki kalau dikelumpukke 12 rakaat niku misalnya dikerjakan dalam satu waktu niku paling pol-pole nggih setengah jam ya kualitas sholat kita. Gitu. Jenengan anu lah diteni pas sholat nomo niku tarawih niku. Tarawih niku ya paling setengah jam 11 rakaat kan gitu. Ini kan terus sithik men jamaah pun blundel. Ya Allah, ngopo mau salat nang kene. Kadung kapok aku salat nang kene ngopo suwe jam 8 urung rampung. Itu kalau dikerjakan bareng, ini pun dikerjakannya itu tidak bareng, terpisah-pisah. Sebelum subuh, terus mengiringi zuhur, bar maghrib, bar isya. Misalnya 2 rakaat, saben 2 rakaat itu butuh waktu 3 menit, 3 kali napa niku 6, 3 kali 6. Pinten? 18 menit, ra nganti 8 menit. Niku cara wong nyambut gawe. Ra nganti 20 menit. Niku cara wong nyambut gawe anu gajine pinten niku? Gaji ten pabrik niku nyambut gawe sedinten niku 10 jam. 10 jam niku cara hitungan gaji niku napa niku UMR niku misalnya didamel lah mungkin 1.000 lah. Satu tunjangannya dikurangi waktu libur berarti kan ya, kita napa niku hitungnya 100.000 lah 10 jam. Berarti sak jam ini ku 10.000 gitu. Sak jam 10.000 yang 10.000 niku diporo telu berarti kan 3.500 nih. Kita tidak sampai mengorbankan waktu 1 jam yang dihitung karo UMR cuma sekitar 3.500 niku etok kaplingan ning surga gitu. Nyicil sedina iki 3.500 nggih enten sing cepet nama niku nggih sing umure dawa berarti ya cicilane akeh mungkin surgane ya apik yang sing mungkin ternyata waktune pendek berarti kan surgane mungkin biasa salate ya sithik kan gitu. Tapi dapat kaplingan di surga, Masya Allah ini luar biasa. Kadang kita ini tidak mau ngitung kayak gitu, kita hitung ini, kalau kita ngitung kayak gitu, akhirnya kita ini tidak iman gitu, ngerjakan amal-amal soleh itu tidak berat, tidak bisa diukur. Loh kalau kita beli kaplingan, apalagi model-model nyicil, itu kita nyicil sebulan berapa?
nyicil paling enggak mungkin sekitar 1 jutaan ya satu bulan. Ya kok kadang-kadang nyicilnya nggih ngeten belasan tahun. 15 tahun. Hah? 15 tahun nggih. 15-an tahun. Itu hanya kampung sederhana. Kalau rumah sing rada ukurannya gede, rada patut, niku ya cicilannya mungkin di atas 3 jutaan. Niki golek surga nih, diweki murah meriah kayak gini dora pengen nih kan yo. Ya Allah, sing digolek iki opo terusannya gitu kan. Orang kok senengane rekoso. Moga yang sederhana-sederhana ini, kadang kita niku berpikirnya kan sing gede-gede. Pengen bangun mesin, pengen esok bentawon ibadah haji, mensasi umroh, pengen gawe panti asuhan. Tujuannya pengen mlebu surga. Kalau mampu ndak masalah. Neng sebelum mampu itu, sing sepele-sepele ngeten iki man pelateni. Ini ya bisa mengantarkan kita ke surga gitu. Terutama yang masih muda-muda, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan selain uang saku dari orang tua. Ya kerjakannya sing sederhana-sederhana kayak gini. Itu cara kita mendapatkan tiket untuk masuk surga. Nyicil gawe kapling neng surga. Kalau nggak kita mulai dari sekarang terus kapan? Pengen golek bidadari, neng ora duwe kaplingan neng surga, terus arep kok ngendi kan gitu. Masalah ini. Ngaruh lah, dhewe mikir omahe piye kan ngono. Bisa jumlahan. Jumlahan kok apa? Kemudian dari Ummu Habibah, ini juga beliau menjelaskan, menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'daha karramallahu lahmahu 'alan nar." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi yang 8. Kalau tadi kan 6, yang ini yang 8. Maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka. Nek rumangsa wedi kalih neraka lan salat niki 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nek rumangsa wedi kalih neraka. Nek yang rumangsa pengin ora wati wedi ya, ngoten niku nggih. Monggo ngremehke ra apa-apa. Nek rumangsa saya takut ajrit, kita masih merasa takut dengan api neraka, bentengi diri kita dari api neraka dengan salat. Semoga dengan cara itu kita nanti bisa mendapatkan kapling di surga dan terhindar dari api neraka. Baik, ini sementara itu kita cukupkan dulu jam 9 lebih. Yang penting lebih, nanti lari-lari juga harus persiapan untuk besok pagi harus memenuhi, nanti harus bangun untuk qiyamul lail, persiapan besok setoran, rojak dan macam-macam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut pada pekan yang akan datang insyaallah. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.